Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam ruang meeting Zoom ini. Dimohon kepada seluruh partisipan untuk dapat merendam namanya menjadi asal instansi _nama dan juga mengaktifkan kameranya dengan menggunakan virtual background yang telah tersedia. Insya Allah acara akan kita mulai pukul 8 pagi ini. Terima kasih. Welcome to Islamic Economics and Finance Study Program, Faculty of Economics and Business Education, Universitas Pendidikan Indonesia.
Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam ruang meeting Zoom ini. Dimohon kepada seluruh partisipan untuk bisa merename namanya menjadi asal instansi _nama dan juga mengaktifkan kameranya dengan menggunakan virtual background yang telah tersedia. Insya Allah acara akan kita mulai pukul 8 pagi ini. Terima kasih. Welcome to Islamic Economics and Finance Study Program, Faculty of Economics and Business Education, Universitas Pendidikan Indonesia.
Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam ruang meeting Zoom ini. Dimohon kepada seluruh partisipan untuk bisa merename namanya menjadi asal instansi underscore nama, dan khusus untuk mahasiswa IEKI dapat merename dengan kelas underscore nama, serta untuk partisipan yang tidak terkendala jaringan, dimohon dapat mengaktifkan kameranya dengan menggunakan virtual background yang telah tersedia. Insya Allah acara sebentar lagi akan kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Bapak Profesor Dr. Haji Eng Ahmad MS, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, yaitu Bapak Dr. Lili Adiwibowo, SOS SPDMM, yang saya hormati Ketua Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Ibu Dr. Aas Nurasia MSI, yang saya hormati segenap jajaran Sivitas Akademika FPB UPI, yang terhormat pemateri kita, yaitu Ibu Profesor Dian Masita, SEMT PhD, dan yang saya banggakan, seluruh partisipan yang telah hadir pada kegiatan pagi ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nazira Azara, mahasiswi IEKI Angkatan 2020, yang akan menjadi MC pada studium general kali ini. Puji serta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta berkahnya sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan acara Studium General Ekonomi dan Bisnis Syariah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan kita selaku umatnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam kegiatan Studium General yang bertema AADC, ada apa dengan cryptocurrency, yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dian Masita, SEMT PhD. Dan di sini izinkanlah saya selaku MC untuk dapat membacakan susunan acara yang akan kita langsungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima ada pematerian yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dian Masita, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh penyerahan sertifikat pemateri, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Sebelum memulai studium general ini, saya ingin menginformasikan bahwa link presensi kehadiran akan dikirimkan sesaat sebelum berakhir acara nanti. Dan akan ada hadiah door prize menarik yang akan diberikan oleh panitia di akhir sesi nanti untuk beberapa peserta yang terpilih. Maka dari itu jangan tinggalkan ruang Zoom ini hingga akhir dan berpartisipasilah secara aktif. Karena siapa tahu kamulah orang beruntung tersebut. Nah, untuk memeriahkan kegiatan Studium General ini, partisipan dapat pula mengabadikan momen ini ke dalam postingan media sosial Instagramnya dengan memposting story Instagram, dan juga jangan lupa untuk tag @IEKI UPI Mumtaz, @HIMA-IEKI, dan Facebook di IEKI UPI Mumtaz, serta jangan lupa untuk mengunjungi laman website resmi Prodi IEKI di ieki.upi.edu. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dengan ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Abdullah Habsyi, mahasiswa IEK Angkatan 2020, dengan surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Kepada Saudara Abdullah Habsyi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Abdul Habsyi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang berada di Zoom meeting dipersilakan untuk memastikan mic dalam mode senyap atau nonaktif. Kepada operator dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada operator. Hadirin yang saya hormati, acara berikutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, yaitu Ibu Dr. Aas Nurasia, MSI. Kepada Ibu Dr. Aas, saya persilahkan. Ya, terima kasih Nazira. Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Insya Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita semua, Habibana wa Safi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya hormati, izinkan untuk pertama kali saya mengucapkan salam hormat dan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Lili Adiwibowo, SPD, SOS MM. Selamat datang, Pak Dr. Lili. Lalu para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, dan juga terutama salam hormat dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan saya, para dosen di Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, khususnya tim penggerak ya kegiatan studium general pada hari ini. Lalu para mahasiswa yang saya banggakan, baik para mahasiswa di lingkungan EPEB, lalu juga khususnya para mahasiswa program studi ilmu ekonomi dan keuangan Islam. Serta saya ucapkan terima kasih juga kepada para hadirin yang mungkin di luar kampus UPI dan para orang tua mahasiswa dan juga masyarakat semua yang pagi hari ini telah berkenan untuk hadir mengikuti kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Salam takjim juga saya ucapkan kepada yang terhormat Profesor Dian Masita ST, SE, MT, PhD yang alhamdulillah telah bersedia, telah berkenan untuk menjadi narasumber pada kegiatan studium general kita pada hari ini dengan tema ada apa dengan cryptocurrency, halal atau haram. Terima kasih Prof. Dian, tadi saya lihat sudah bergabung dan mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmunya dari beliau yang merupakan pakar ahli di bidang Islamic Finance and Banking. Beliau guru besar di bidang Islamic Finance and Banking dari Universitas Pajajaran dan sekarang juga luar biasa ya, menjabat dekan juga di IIUA. Ya, para hadirin yang saya banggakan, tema studium general. Kenapa mengambil tema ini? Ya kalau misalkan dulu di awal tahun 2000-an, mungkin kalau saya masih masa-masa SMA, nggak tahu nih Pak Bowo sudah di usia berapa tahun, Pak Ripan, Bu Hilda, dan Bapak Ibu yang lainnya, kita mengenal di awal tahun 2000-an, ada salah satu film yang waktu itu sangat viral sekali ya, Ada Apa Dengan Cinta. Oh itu luar biasa, penggemarnya banyak ya. Nah, tapi pada hari ini kita tidak akan membahas tentunya tentang cinta, tetapi tentang cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Mungkin nanti secara gamblang dijelaskan oleh Prof. Dian. Namun sedikit mungkin kita mengenal cryptocurrency ini adalah di Amerika yang saat ini juga digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Terutama mungkin ya, ini mungkin oleh golongan anak muda, entah itu generasi milenial, entah itu generasi Y. Intinya sebagian
kalau saya perhatikan gitu ya, itu adalah generasi muda Indonesia. Kenapa gitu? Karena memang menarik gitu ya, bahwa cryptocurrency ini bisa dijadikan sebagai instrumen investasi. Namun sekali lagi pertanyaannya, halal atau haram gitu? Karena kalau kita bicara syariah tentu bukan hanya profit oriented gitu, tetapi kita back to Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan ya. Halal atau haram? Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti mungkin ya sementara, kalau tidak salah MUI sudah mensahkan bahwa cryptocurrency ini haram dengan alasan bahwa tidak ada dan juga tidak memiliki underlying aset. Namun demikian, kita perhatikan bahwa masih ada perbedaan pendapat antara para ulama dan juga mungkin antara para pakar atau ahli. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, insya Allah nanti Prof. Dian yang akan menyampaikannya secara pakar atau ahli di bidang Islamic Finance. Ya, Bapak, Ibu sekalian, serta para mahasiswa yang saya banggakan, terakhir mungkin sedikit saya ingin menyampaikan tentang Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Bahwa Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam didirikan pada tahun 2012, lalu menerima mahasiswa baru itu di tahun 2013. Alhamdulillah sekitar 9 tahun kita telah menjalankan program studi ini tentu dari nol gitu ya. Dan luar biasa pendirinya adalah Bapak Dr. Aja Jangwe Mahri, MSI, yang mungkin hadir ataupun kalau tidak mohon izin beliau sedang mendampingi Pak Rektor ke Kuningan ya untuk bersilaturahim dengan Bupati Kuningan. Luar biasa perjuangannya untuk Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Kita tinggal melanjutkan, kita tinggal mengembangkan apa yang sudah diawali oleh Pak Dr. Aja Jangwe Mahri ini. Alhamdulillah. Di usianya 9 tahun, alhamdulillah ada secara kualitas ya, secara kualitas atau penjaminan mutu, alhamdulillah pada tahun 2020 kita mendapatkan akreditasi BAN PT dengan nilai A. Mungkin bisa ditampilkan oleh operator kalau ada. Dan juga pada tahun 2021 kita juga melaksanakan akreditasi internasional AKAS dari Jerman. Dan alhamdulillah atas dukungan dan doa dari semuanya pada awal tahun 2022 kita juga dinyatakan telah lolos untuk mendapatkan. Pak Ibu sekalian, selama 9 tahun ini alhamdulillah sekitar 300-an lebih mungkin kita telah menghasilkan lulusan atau alumni dari program studi ilmu ekonomi dan keuangan Islam, di mana mereka sekarang telah berkiprah di berbagai bidang ya, di lembaga pemerintah maupun di lembaga keuangan Islam, lalu juga di lembaga filantropi Islam, dalam hal ini lembaga zakat maupun lembaga wakaf gitu ya, dan juga sebagiannya lagi mereka memilih untuk melakukan usaha atau bisnis yang mudah-mudahan insya Allah bisnisnya dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bapak, Ibu sekalian, dan para hadirin yang saya hormati, studium general ini dilaksanakan sebagai bagian dari dakwah atau syiar kita untuk terus menyampaikan nilai-nilai Islam, bahwa nilai-nilai Islam ini bisa kita implementasikan dalam hal muamalah. Inilah yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan semuanya tergerak ya, mendapatkan cahaya penerangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dengan cara apapun bisa kita lakukan untuk menyebar kebaikan. Namun demikian, tentunya kami dari program studi ilmu ekonomi dan keuangan Islam tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, mohon maaf ya sebesar-besarnya termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Aas Nurasia MSc atas sambutannya. Selanjutnya yaitu ada sambutan sekaligus pembukaan acara Studium General dari Dekan FPB yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, yaitu Bapak Dr. Lili Adiwibowo, SOS SPDMM. Kepada Bapak Dr. Lili Adiwibowo, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang barokah ini. Program studi terbaik di FEB YEKI menyelenggarakan Stadium General dengan tajuk yang luar biasa ya, AADC. Masya Allah ya. Jadi dulu mengurusin cinta, sekarang kripto ya. Jadi pertama saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Dekan, Profesor Dr. Eng Ahman, MS, dan juga Ibu Wakil Dekan Akademik, Profesor Dr. Vanessa Gafar, yang hari ini kebetulan berhalangan hadir untuk membuka kegiatan Stadium General ini. Yang terhormat, ini Ibu Kaprodi kita yang kemarin menghilang, loh, Masya Allah, Bu Dr. Aas Nurasia, yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hampir 1 tahun lebih ya Bu ya. Kalau dilihat 1 tahun, tapi kalau dihitung bulannya mungkin berapa bulan ya Bu Rida, ya hampir 4-5 bulan. Yang kemarin Prof ya, Bu As ini mendapatkan cobaan dari Allah untuk beristirahat dulu, dan hari ini baru pertama kali beliau tampil di kegiatan bersama kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan Bu As, dan tentunya salam hormat dari Pak Dekan kemarin TIP, Amin. dan juga para sivitas akademika yang ada di FEB, menunggu Ibu kembali nanti juga hadir di fakultas bersama teman-teman kembali ya. Insya Allah, Ya, doa selalu kami panjatkan untuk Ibu dan semuanya di sana. Amin. Jadi para mahasiswa ini adalah kaprodi yang dicintai oleh kalian, yang alhamdulillah hari ini juga sebenarnya dalam keadaan yang masih kurang sehat, tapi demi prodinya hadir bersama teman-teman kita di sini ya. Baik, kemudian juga saya yang dihormati di sini ada Bapak Ibu dosen khususnya prodi YEKI Ilmu Ekonomi Keuangan dan Islam. Juga di sini ada Bapak Ibu dosen lain yang saya lihat juga yang hadir, teman-teman mahasiswa prodi YEKI dan para tamu undangan lainnya. Serta yang saya hormati pemateri di acara Stadium General, Profesor Dian Masita SEMT PhD. Salam kenal Bu Prof. Ada salam juga dari Prof Dekan, Prof Eng Ahman, dan juga Sivitas. Insya Allah suatu saat kita bisa bertemu dan lakukan silaturahim bersama Bu. Terima kasih ya, Pak. Ya, jadi beliau benar-benar adalah ahli guru besarnya di bidang ekonomi dan keuangan Islam ya, dan juga menjabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesian International Islamic University ya. Nanti insya Allah kita juga bisa melakukan kolaborasi bersama Bu untuk melakukan MBKM ya Bu ya, urusannya MBKM terus. Ya insya Allah, makanya mungkin dipelopori oleh Prodi YEKI ini, silakan Ibu Dr. Aas bersama teman-teman memanfaatkan nanti kita untuk melakukan aktivitas di lainnya. Jadi memang betul masing-masing prodi, fakultas ataupun universitas memiliki keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Memang salah satunya prodi YEKI ini sudah mendapatkan akreditasi dari AKAS, jadi sudah unggul. Insya Allah kami di fakultas kami untuk prodi S1-nya sudah akreditasi internasional semua. Di kami memang ada 7 program studi sarjana, kemudian ada 3 program studi magister, dan 2 program studi doktor. Tinggal 2 lagi yang belum beroleh sertifikasi AKAS. Nah, dalam Stadium General ini
ini temanya tadi telah disampaikan tentang ADC, tentang cryptocurrency yang nanti ingin pasti dibahas secara tuntas oleh Prof. Dian. Dan kripto ini memang aset digital yang benar-benar dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran, balik lagi ke exchange ya Bu ya. Kembali lagi kepada pertukaran. Terus kita juga nanti bagaimana transaksi kripto ini, kemudian yang dikenal transaksi keuangan ini katanya lebih transparan, lebih akuntabel, mohon nanti disampaikan kepada para mahasiswa. Dan salah satu yang terkenal yaitu Bitcoin-nya itu kayak gimana, ada ribuan uang kripto, kadang-kadang ada juga yang namanya Ripple, DG Coin, Cardano, dan sebagainya. Tapi yang luar biasa di sini nanti teman-teman akan mendapatkan bagaimana sih cara kerja yang namanya cryptocurrency ini yang sangat berbeda dengan mungkin kartu debit. Kalau orang kartu debit membelanjakan uang mereka dari rekening bank untuk melakukan pembelian, tapi kripto ini pertukarannya uang digital ini dengan transaksinya melakukan peer-to-peer. Jadi artinya tidak ada bank, tidak ada pihak ketiga lainnya terlibat. Sebaliknya setiap transaksi yang pernah dilakukan dicatat dengan di database besar yang disebut dengan blockchain ya. Jadi ini juga menarik, memang harus menjadi kajian kita di ekonomi dan di bisnis, karena Bitcoin sendiri kan pertama kali dicanangkan, mungkin kalau nggak salah mohon dikoreksi Bu Prof. Dian, oleh Satoshi Nakamoto ya dalam makalah di tahun 2008 yang di Bitcoin sistem uang elektronik peer-to-peer. Kemudian juga salah satu negara yang berani memutuskan untuk mengesahkan Bitcoin ini yaitu katanya El Salvador, betul Prof ya? Itu ya. Di tahun ini katanya di tahun kemarin bulan September ya. Nah, ini mungkin juga tolong dikaji sehingga nanti akhirnya di kita, kalau bahasa saya mohon maaf kalau juga kurang tepat, ya di kita juga masih dikaji, atau bahasa saya ya malu-malu apakah ini akan dilaksanakan, digunakan di Indonesia, dipakai atau tidak. Tapi yang luar biasa, Prof, di sini dosen-dosen termasuk saya, kita barangkali nggak punya Bitcoin-nya. Tapi para mahasiswa ini, wah luar biasa nih. Mereka sudah mengumpulkan dan menanamkan sahamnya di sana. Bitcoin sudah menjadi hal yang biasa gitu. Hanya tentunya secara manajemen dan manajerial dan strategiknya kayak gimana ketika memanfaatkan Bitcoin. Karena di sini prodinya ilmu ekonomi dan keuangan Islam, tentunya nanti ada kajian yang dilihat dari secara agama gitu ya. Dan ini yang menariknya nanti teman-teman silahkan diskusi lah, luar biasa karena teman-teman para mahasiswa ini adalah pelakunya, tapi nanti kita lihat dari aturan yang ada dan juga implementasi yang dilaksanakan di beberapa negara. Jadi dengan membaca basmalah, kita sama-sama membaca basmalah, kita akan buka kegiatan Stadium General program studi IEK dengan tema ADC, ada apa dengan kripto, apakah haram ataupun halal. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi acara ini dibuka, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keberkahan kepada kita semua, dan tentunya acara ini dapat berjalan secara sukses dan lancar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Lili Adiwibowo, SS SPDMM, atas sambutan yang telah diberikan, yang juga sekaligus membuka acara Studium General pada pagi hari ini. Diinformasikan kepada seluruh hadirin untuk tidak lupa mengisi absensi kehadiran yang akan diinformasikan oleh panitia melalui fitur chat di akhir sesi nanti, agar peserta mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini. Dan diinformasikan pula bahwa akan ada hadiah door prize yang akan diberikan kepada partisipan yang aktif baik bertanya pada sesi jawab nanti. Hadiah telah dipersiapkan oleh panitia, maka dari itu dimohon kepada partisipan untuk bisa aktif dalam kegiatan pematerian kali ini.
Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, acara Studium General kali ini akan membawakan topik mengenai AADC, yang merupakan singkatan dari ada apa dengan cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini atau uang kripto adalah mata uang yang tengah populer dalam beberapa tahun terakhir, dan sering sekali menjadi perbincangan berbagai generasi. Di dunia yang sudah didukung teknologi ini pun, sudah ada banyak jenis uang kripto yang beredar, namun pastinya banyak yang masih penasaran terkait kehalalan dari uang kripto ini. Maka dari itu tepat sekali pada Studium General kali ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang pastinya sudah sangat ahli dan sangat berkompeten untuk membahas hal ini, yaitu telah hadir bersama kita ada Ibu Prof. Dian Masyita, SCMT PhD. Namun sebelum itu, sesi ini akan dimoderatori oleh salah satu dosen IEK kita yang sudah sering sekali ya membersamai sesi diskusi seperti ini. Maka dari itu, izinkanlah saya selaku MC untuk membacakan CV dari moderator kita yang akan membersamai kegiatan pematerian hari ini. Kepada operator dipersilakan untuk menampilkan CV dari moderator. Baik, moderator kita kali ini bernama lengkap Ibu Rida Rosida, BS MSc, memiliki motto hidup yaitu Never Stop Learning and Sharing. Beliau memiliki riwayat pendidikan yaitu Master of Science Islamic Banking and Finance International, Islamic University Islamabad tahun 2012 Pakistan, dan Bachelor of Science Economics di International Islamic University Islamabad tahun 2011. Memiliki kesibukan menjadi dosen tetap di Prodi IEK FPB UPI, dan juga pernah menjadi bagian dari unit pengumpul zakat Basnas di wilayah Pakistan. Beliau pun sudah mengikuti berbagai pelatihan dan memiliki minat penelitian pada berbagai bidang, serta sudah memiliki jam terbang yang cukup banyak sebagai moderator. Baiklah, setelah kita mengenal sedikit nih moderator kita pada kali ini, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama Ibu Rida Rosida. Kepada Ibu Rida Rosida, saya persilakan mengambil alih sesi diskusi. Terima kasih MC Nazira ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai acara, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta termasuk mahasiswa juga yang telah hadir di acara Studium General di Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, UPI secara konsisten insya Allah ya berbagi kepada masyarakat di berbagai kesempatan selama 9 tahun terakhir sampai dengan sekarang. Adapun dalam kesempatan ini kami juga ingin berbagi ya kepada semuanya ya hadirin yang telah hadir. Dan senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dan juga para mahasiswa peserta acara hari ini. Dan mohon perkenannya saya Rida Rosida akan memandu sesi diskusi panel Studium General Perdana di tahun 2022 ini. Para hadirin yang kami hormati, cryptocurrency disebut-sebut sebagai mata uang digital yang kehadirannya cukup menarik perhatian kalangan dunia termasuk di Indonesia. Animo masyarakat untuk mengoleksi uang kripto semula sangat kecil ya. Namun sekarang cukup tinggi karena banyaknya permintaan dalam berinvestasi dari aset kripto ini. Meski begitu, cryptocurrency ini tak luput dari pro dan kontra, tak terkecuali juga di tanah air kita. Lantas bagaimana kita menyikapi fenomena cryptocurrency ini? Ya. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan berdiskusi sesuai tajuk Studium General pada hari ini, ada apa dengan cryptocurrency, halal atau haram? Dan sebelum memulai acara diskusi kita pada hari ini, tak lengkap rasanya bila kita belum mengenal narasumber kita. Oleh karena itu, saya akan membacakan CV dari beliau. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, narasumber kita yaitu adalah Profesor Dian Masyita, ya, PhD, dan saat ini beliau adalah guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Adapun untuk riwayat pendidikan beliau kita juga bisa melihat di CV untuk S1 beliau telah tempuh di Universitas Padjadjaran,
Kemudian untuk gelar masternya juga beliau juga telah tempuh ya, bahkan di 2 universitas ya, Masya Allah ya. Yang pertama ini di Institut Teknologi Bandung, kemudian di Maastricht University, dan untuk program PhD atau S3-nya beliau juga telah merampungkan studinya di Durham University UK atau United Kingdom dengan spesialisasi Islamic Finance. Dan tentunya ya untuk keahlian beliau juga kita bisa mengetahui bahwasanya kepakaran beliau ini adalah di bidang finance ya, dan terutama itu terkait Islamic banking and finance ya. Jadi ini Masya Allah ya, pakar yang sangat tepat ya Insya Allah ya yang hadir di hari ini. Selain itu ya, para hadirin semuanya, beliau juga saat ini ya mendapat tugas tambahan yaitu selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Indonesian International Islamic University (IIIU). Dan juga kita subhanallah Masya Allah ya, ini penghargaan juga dianugerahkan dari berbagai instansi dari baik nasional ataupun internasional ya, dan ini salah satu yang paling menonjol adalah the top 5 most influential women in Islamic finance and business yang dianugerahkan oleh Cambridge IFA United Kingdom. Wah luar biasa ya, Masya Allah ini ya, ini 1 in a million, Masya Allah. Dan juga banyak juga ya penghargaan-penghargaan lainnya, terutama di bidang riset ya dari Bank Indonesia dan juga yang lainnya juga ya, lembaga-lembaga internasional. Selain itu, untuk asosiasi yang beliau ikuti banyak sekali ya. Ini mungkin kalau dibacakan satu persatu sepertinya, wah ini banyak sekali ya. Wah ini jadi insya Allah. Nah salah satunya adalah beliau adalah pakar ya atau expert counsel di Sharia Economics Society ya Indonesia. Dan juga beliau adalah sebagai kepala divisi ya zakat dan wakaf dari ISEI. Dan yang lainnya juga kita bisa lihat juga ya di sini beliau juga adalah salah satu peneliti di Bank Indonesia, dan di tengah kesibukannya yang luar biasa beliau juga masih menjadi asesor Bank PT ya, wah luar biasa. Dan ini untuk publikasi insya Allah ya tidak perlu kita ragukan lagi ya Bapak Ibu semuanya ya, para peserta mahasiswa juga, ini mungkin menjadi inspirasi buat kita semuanya juga ya. Beliau telah menghasilkan puluhan artikel ya, baik di jurnal internasional dan juga nasional ya, Masya Allah. Oleh karena itu mari kita sambut ya semuanya ya. Alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita pada ini, dan saya izin ya untuk juga menyapa ya narasumber kita Prof. Dian Masyita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Masya Allah ya, alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Prof. Dian Masyita ya. Ini saya kalau boleh jujur, saya ini adalah salah satu fansnya Prof. Dian Masyita, Prof. Aduh ya, jadi mudah-mudahan ini senang sekali ya bisa bertemu dengan Prof, dan mudah-mudahan di kesempatan ini juga kita juga bisa menggali ya ilmu juga dari beliau ya pada pagi hari ini insya Allah. Oke baik. Selanjutnya. Oke, baik. Tapi insya Allah ya, Prof sudah siap ya Prof ya dengan materinya ya Prof ya. Oke, dan mudah-mudahan dan juga Prof juga dalam keadaan sehat, dan kami ucapkan terima kasih banyak Prof telah hadir di acara ini. Baik, sesi diskusi akan segera kita mulai, dan kami persilakan kepada Prof. Dian Masyita PhD untuk menyampaikan paparannya dalam waktu kurang lebih 60 menit. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Lili Adiwibowo selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, dan juga Kaprodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Ibu Dr. Aas Nurasya. Salam kenal Bapak dan Ibu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas undangannya sahabat saya, Bapak Jajang, yang kebetulan hari ini beliau ditugasi ke tempat lain. Nah, kemudian saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Majelis Guru Besar FPEB dan Sivitas Akademika FPEB UPI. Oke, kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Mohon izin saya untuk share slide ya. Silakan Prof.
Oke. Judul yang diberikan oleh panitia kepada saya adalah ada apa dengan cryptocurrency, halal atau haram. Sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa halal dan haram itu bukan kompetensi saya untuk menyatakannya. Itu sudah ada pihak yang bertanggung jawab atau yang berhak untuk mengeluarkan halal dan haram itu adalah MUI, kemudian mungkin ada fatwa-fatwa dari Muhammadiyah maupun NU. Jadi di sini kita ingin mempelajari apa alasan halal, apa alasan haram yang berhubungan dengan cryptocurrency. Dan kita ingin paham dulu sebelum kita bicara halal dan haram, kita paham dulu substansi dari produk tersebut, substansi dari instrumen tersebut. Nah, saya mulai dari kondisi sekarang. Kita hidup di zaman yang VUCA, kalau anak-anak muda mengatakan bahwa VUCA situation, di mana volatil, uncertainty, kompleks, dan ambiguous kondisi yang kita hadapi. Nah, kita bisa lihat volatility di gambar ini adalah turun naiknya, dinamikanya luar biasa. Uncertainty itu nggak pasti, kita nggak tahu seperti apa 5 bulan, setahun ke depan, susah memprediksi karena variabelnya sangat kompleks, di bawah complexity, di mana variabel sangat banyak, psikologis, ekonomi, keuangan, penyakit, pandemik, semua bergabung dan menciptakan situasi yang sangat kompleks. Kemudian ambiguity, susah, samar-samar kita memastikan hitam putih, nggak bisa bilang hitam putih dalam kondisi yang seperti ini. Nah, dinamika hidup di era VUCA ini seperti apa? Dunia memang berubah dengan cepat, teknologi berubah, kehidupan jadi berubah, orang-orang berperilaku berubah mengikuti perubahan yang terjadi, sadar atau tidak sadar, gaya hidup. Nah, gaya hidup terpengaruh, pemahaman terhadap instrumen ekonomi dan keuangan pun berkembang mengikuti dinamika perubahan yang tak terelakkan. Lingkungan berubah dengan ketidakpastian tinggi, dengan volatil tadi, yang membuat semakin banyak hal tidak bisa dipastikan atau uncertain. Sementara faktor-faktor bervariasi, membentuk kompleksitas yang sangat tinggi dan ketidakjelasan yang juga tinggi, yang sebenarnya ambiguous. Transformasi digital tak terelakkan dengan smartphone di tangan sebagian besar penduduk dunia dalam beberapa tahun ke depan. AI, artificial intelligence, akan membuat perubahan besar dalam peta pekerjaan di masa mendatang. Artificial intelligence ini luar biasa, dan juga ada machine learning yang mampu menggantikan ribuan pekerjaan dan menciptakan ribuan peluang kerja baru bagi yang paham. Nah, teknologi blockchain dan smart contract adalah salah satu saja yang akan mewarnai kehidupan digital kita. Inovasi terhadap mata uang dan aset digital pun tak terbendung. Teknologi juga ibarat pisau bermata dua, bisa memudahkan dan juga bisa menyusahkan hidup kita. Nah, dalam kondisi cryptocurrency, bagaimana kita mengelola dinamika ini dalam waktu dekat tentunya. Nah, sebelumnya kita ini mata kuliahnya mungkin 2 pertemuan ya, sejarah uang ini sangat menarik. Tapi mempersingkat cerita, kita dengan gambar ini, barter, kemudian emas, metal coin, paper money, plastik, elektronik, dan cryptocurrency ini adalah evolusinya. Tapi yang menarik adalah ini sebenarnya tidak menggantikan satu sama lain. Masih ada yang melakukan secara paralel. Nah, di gambar ini tidak berarti ke depan itu 100% cryptocurrency, tidak. Dia tetap akan ada pembagiannya dengan electronic money, plastik maupun paper money. Nah, kita lihatlah ke depannya seperti apa. Nah, ini beberapa sejarah zaman Egyptian sampai sekarang. Oke. Nah, menarik adalah untuk mempelajari rise and fall dari dolar. Nah, kita lihat 1913, 1923, menurun, naik lagi, dan sebagainya. Inilah yang perlu kita pahami, mahasiswa-mahasiswa pahami bagaimana dinamika itu terjadi.
tidak serta-merta berada di kondisi sekarang. Gitu. Nah, mayoritas penguasaan dolar ternyata beberapa tahun terakhir itu menurun. Nah, tadinya dari 71% jadi 59%. Nah, inilah yang membuat banyak banyak pertanyaan ke depannya. Bagaimana? Apakah ini akan terus berkurang atau bagaimana? Nah, rise and fall dolar, karena kita tahu bahwa dolar itu bisa dibilang hampir semua bank sentral di Indonesia, di dunia ini memiliki cadangan dolar, dan dolar memiliki kemampuan kontrol luar biasa selama ini. Nah, fiat money, salah satunya dolar, rupiah, euro, dan sebagainya ini sekarang tidak dianggap lagi ini punya nilai intrinsik. Nah, dan dicetak dalam jumlah cukup banyak oleh Amerika dengan quantitative easing policy-nya. Kemudian fiat money terus terang bersandar pada trust kepada pemerintah yang mengeluarkan mata uang tersebut. Nah, inilah yang menjadi alat tukar kekayaan, transaksi dan sebagainya sektor real yang ada di dunia. Nah, sekarang fiat money ini dirasakan oleh sebagian orang tidak mampu menyimpan nilai yang utuh lagi dengan inflasinya dan dengan quantitative easing tadi yang mencetak uang luar biasa. Nah, kalau ada yang bertanya, kalau kita sebagai Muslim, dinar dan dirham sebagai solusi, coba kita lihat dulu siapa kepemilikan terbesar emas tadi. Emas itu 10 besarnya, yang urutan 10 itu Belanda, India ke-9, Jepang ke-8, 7 Swiss, 6 Cina, 5 Rusia, 4 Prancis, 3 Itali, Jerman kedua, dan paling besar penguasaan cadangan emasnya itu adalah Amerika. Nah, pertanyaannya, kalau Amerika atau negara-negara lain menguasai emas, apakah negara-negara Muslim mampu untuk menukar mata uang dari kertas itu ke yang idealnya emas? Nah, ini pertanyaannya. Berapa besar emas yang kita miliki sehingga kita bisa menggunakannya sebagai mata uang? Nah, ini jadi renungan bahwa terkadang mahasiswa-mahasiswa ekonomi Islam itu semangat bicara dinar dan dirham, tapi kita lupa bahwa demand dan supply itu mempengaruhi harga. Kalau penguasaan Anda tidak terlalu banyak terhadap emas, apakah bisa itu dijadikan suatu tempat kita bersandar untuk mata uang? Nah, sekarang dengan teknologi ada mata uang digital, di mana secara ini menarik taksonominya, bagaimana pola peta mata uang di masa yang akan datang, ada yang dikeluarkan oleh bank sentral, ada yang secara elektronik, ada yang peer-to-peer. Nah, tapi intinya tentu mana yang bisa diterima secara universal. Nah, irisan-irisannya sangat menarik untuk dipelajari dari gambar ini. Nah, mata uang digital itu apa? Itu termasuk di dalamnya digital money, electronic money, dan electronic currency. Adalah mata uang dari berbagai macam negara yang dikelola, disimpan, dan dipertukarkan melalui sistem komputer secara digital atau bisa melalui internet. Jenis mata uang digital ini mata uang virtual, cryptocurrency, dan central bank digital currency, CBDC. Nah, mata uang digital dapat dicatatkan dalam satu database yang terdistribusi di internet, sebuah database yang terpusat yang dimiliki oleh sebuah bank atau perusahaan, dan bisa juga suatu file kartu seperti e-money atau tap cash. Mata uang digital secure secara umum tidak dapat tidak dalam bentuk fisik yang dapat dilihat, diraba, diterawang seperti mata uang kertas biasa. Mata uang digital ada yang bersifat terpusat yang dikontrol oleh bank sentral karena berhubungan dengan ketersediaan demand dan supply ya dalam ekonomi, atau terdesentralisasi di mana kontrol dilakukan secara demokratis oleh semua pihak yang ada dalam sistem tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan menggunakan platform blockchain maupun desentralisasi keuangan. Nah, mata uang digital menggunakan platform blockchain ini seperti apa?
Jadi tadi ada yang centralized seperti yang kita dilakukan oleh perbankan selama ini, ada central bank yang mengeluarkan uang diberikan kepada bank-bank dan kita sebagai nasabah mendapatkan uang dari bank tersebut karena kita menyimpan dana di bank dan meminjam uang dari bank. Nah, sekarang bukan central bank lagi idenya nih ide dan sudah dipraktekkan. Nah, ini yang kita bahas sekarang, terdistribusi ledger system metodologinya atau semacam platformnya di mana uang tersebut dicetak atau diproduksi, semua informasi mengenai jumlah, ketersediaan, perpindahan itu ada dalam suatu database komputer yang terdistribusi, namanya distributed ledger. Nah, jadi setiap orang memiliki catatan-catatannya di komputernya masing-masing, sehingga kalau ada yang mengklaim lebih atau kurang itu akan terdetek dan ada verifikasinya. Kita lihat bagaimana teori tersebut, kemudian bagaimana pemerintah menyikapinya. Nah, terdesentralisasi tadi menghasilkan uang kripto, atau cryptocurrency, di mana cryptocurrency ini di Indonesia dikatakan dilarang seluruh penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Jadi cryptocurrency dilarang di Indonesia dengan ada peraturan Bank Indonesia, di mana penyelesaian akhir, penerbitan, acquirer, payment gateway, penyelenggaraan dompet elektronik, penyelenggaraan transfer dana, penyelenggaraan teknologi finansial di Indonesia, baik bank maupun lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency itu dilarang. Ada PBI-nya. Kemudian kita lihat juga bahwa kemudian bagaimana kalau Bank Indonesia melarang mata uang kripto atau cryptocurrency ini dilarang untuk alat pembayaran, tetapi masih dibolehkan kalau itu sebagai aset, sehingga pendaftarannya itu aset kripto namanya itu diperdagangkan di pasar fisik aset kripto melalui Kementerian Perdagangan, di mana badan yang mengawasinya itu disebut dengan Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Jadi mata uang kripto ini dianggap sebagai aset kripto dan digolongkan, dikelola atau diatur oleh Kementerian Perdagangan. Jadi Bank Indonesia melarang untuk transaksi, tapi untuk sebagai aset dibolehkan. Nah, inilah kondisi di Indonesia saat ini. Nah, bagaimana cara kerja cryptocurrency ini? Kalau kita bahas satu persatu bisa sampai mungkin 5 SKS ya, tapi saya coba sederhanakan dengan gambar ini. Jadi dengan distributed ledger tadi, kita lihat bahwa seseorang ingin melakukan transaksi, meminta atau memerintahkan suatu transaksi terjadi, sehingga request transaksi itu di-broadcast ke P2P networking, yang terdiri dari banyak komputer yang ada di seluruh jaringan yang terdistribusi, yang terintegrasi tadi. Nah, transaksi tadi, permintaan transaksi tersebut divalidasi oleh user-user yang ada di sana. Dikatakan lebih dari 50% divalidasi oleh user yang ada, itu baru bisa dieksekusi begitu. Nah, sebuah transaksi yang terverifikasi itu dapat terverifikasi, dapat berupa kontraknya, catatannya, dan informasi-informasi lainnya, di mana sekali diverifikasi transaksi itu akan dibuat atau dieksekusi atau diciptakan dalam suatu blok. Nah, blok inilah yang akan di-mining istilahnya, dengan komputer, dengan prosesor komputer yang lama, yang cukup yang sangat canggih, sehingga menghasilkan blok. Blok inilah yang ada ditambahkan dalam jaringan blok-blok yang ada, itu disebut dengan blockchain. Nah, blockchain ini masing-masing memiliki karakteristik. Bitcoin yang dihasilkan oleh platform blockchain ini menyatakan bahwa blok itu hanya memiliki 21 juta keping blok gitu.
atau bukan kepingnya blok ya. Nah, artinya ada limitednya, sehingga produksi permintaan tadi di mining atau diciptakan oleh suatu sistem komputerisasi yang sangat canggih menghasilkan maksimum 21 juta. Nah, kita bagi yang membeli itu adalah bagian kecil dari blok tadi, dan transaksi Anda selesai dengan permintaan tadi. Jadi bagaimana jalur itu memang susah untuk dibayangkan karena memang ini hal yang baru, tetapi memang digitalisasi ini membuat semuanya jadi serba mungkin begitu. Nah, pertanyaannya bahwa cryptocurrency yang dihasilkan tadi itu merupakan bagi kelompok-kelompok penggiat cryptocurrency dianggap sebagai medium of exchange, artinya apa? Tempat tukar menukar barang atau mata uang begitu. Nah, walaupun sementara di Indonesia tidak diizinkan sebagai mata uang, tapi paling tidak mereka menggunakan itu dalam komunitas cryptocurrency tersebut. Nah, sekali lagi hasil cryptocurrency ini yang di mining merupakan mata uang bagi kelompok ini, tidak memiliki intrinsic value, tidak ada fisikalnya. Jadi kalau Anda lihat gambar-gambar emas yang berkilauan, gambar Bitcoin atau yang lain itu tidak pernah ada fisiknya. Paling daminya saja hanya untuk membayangkan, tapi tidak ada fisik, dan semuanya itu berupa kode-kode kepemilikan, dan supply-nya jumlah kesediaannya dan permintaannya itu benar-benar tidak ada yang mengatur, baik pemerintah maupun bank sentral, tapi demand dan supply dari masyarakat atau komunitasnya lah yang menciptakan permintaan atau supply maupun demand dari cryptocurrency itu. Inilah kurang lebih bagaimana kompleksnya hubungan dari terhubungnya masing-masing komputer dalam suatu komunitas besar dari penggiat kripto tersebut. Nah, cryptocurrency sendiri jenisnya bermacam-macam. Ada namanya Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan sebagainya. Nah, inilah, dan sekarang ada yang mengatakan sudah 9.000 item, ada yang bilang 100.000, 10.000, dan sangat berkembangnya sangat cepat. Nah, inilah kurang lebih produk-produk pionir cryptocurrency yang ada di dunia. 2009 itu Bitcoin diluncurkan, Ripple 2012, Tether 2014, Binance 2017, 2021 itu ICP, LTC, Dogecoin, kemudian Ethereum 2015, dan Polkadot 2020. Kita lihat bagaimana tahun 2017 penguasaan Bitcoin ini masih besar, masih dominan, tapi 2019 mulai tinggal separuhnya persentasenya, tapi jangan salah perputaran uangnya 130,6 billion, dan 2021 2.415 billion US dollar, di mana Bitcoin tidak 50% lagi, berkurang mungkin 40%, tapi banyak cryptocurrency lainnya yang ikut masuk ke pasar. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana memproduksinya, bagaimana menghasilkan mata uang digital itu. Di sini menarik juga bagaimana penggunaan listrik dalam memproses algoritma yang akan menghasilkan mining suatu currency tersebut, apakah Bitcoin atau Ethereum segala macam, menggunakan listrik yang luar biasa. Malah ada yang mengatakan bahwa setahun kebutuhan listrik Argentina itulah yang digunakan untuk memproduksi Bitcoin. Nah, seperti ini ada ribuan prosesor yang hidup 24 jam dengan suhu panas yang sangat dijaga, dan ini bisa dikatakan
biayanya sangat mahal dari sisi energi. Nah, kalau definisinya sendiri, mata uang kripto ini adalah aset digital yang dirancang bekerja sebagai media pertukaran. Jadi dirancang itu dari awal sudah jadi media pertukaran gitu, sebagai uang. Jadi kalau di Indonesia nggak boleh, padahal mereka memang niatnya itu adalah sebagai media pertukaran. Menggunakan cryptocurrency yang kuat, mengamankan transaksi keuangan, mengontrol, menciptakan nilai tambahan, memverifikasi transfer aset. Jadi dalam platform digitalisasi desentralisasi itu yang dilakukan. Membuat, menerima, mengamankan transaksi, mengontrol dan sebagainya. Nah, mata uang kripto terkenal saat ini memang Bitcoin, karena Bitcoin itu sebagai pionir dan bisa dikatakan sebagai success story lah sampai sekarang ini. Nah, dari mana asal muasalnya? Tadi koin-koin itu hanya dari permainan online, kebiasaan orang-orang yang bermain online, bermain games, mendapatkan koin. Nah, koin-koin itu mereka kumpulkan, tentu tidak ada fisiknya ya, koin dalam digital. Kemudian tahun 2009 ada yang memiliki koleksi koin 10.000 Bitcoin untuk membeli dua pizza saja, mungkin seharga 40 US dollar, nggak ada yang mau begitu. Dia butuh 3 hari kalau nggak salah untuk meyakinkan orang agar mau menjual pizza kepada dia dengan dia bayar dengan 10.000 Bitcoin saat itu. Nah, kemudian ya sayang waktu itu memang tidak ada harganya. Bayangkan tidak ada harganya saat itu. Sekarang harga satu keping Bitcoin sudah kemarin November itu mencapai 900 juta per blockchain Bitcoin per keping. Kemudian sekarang ini turun lagi jadi separuhnya 500-an juta. Nah, Anda lihat bagaimana tadi itu tidak ada harganya. Bitcoin mulai diperdagangkan dan mendapat tempat di kalangan tertentu. Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto, kita nggak pernah tahu siapa orangnya dan berapa dia punya Bitcoin sekarang dan sebagainya, itu benar-benar misterius. Dan ini yang membuat asymmetric information sebenarnya. Sesuatu yang misterius ini jadi dua hal menarik atau juga mencurigakan. Jadi inilah yang dialami oleh bisnis besar dari Bitcoin ini. Bitcoin mulai diperdagangkan dan mendapat tempat di kalangan tertentu. Bitcoin memiliki daya pikat salah satunya hanya akan di dunia maksimum 21 juta. Saat Satoshi Nakamoto memproklamirkan atau mengumumkan akan hanya ada 21 juta, nah, logikanya tentu akan ada keterbatasan. Keterbatasan itu yang menciptakan orang berburu Bitcoin. Nah, ini trik marketing yang luar biasa ya. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat tidak dapat mengandalkan dolar atau fiat money yang menurut mereka value-nya akan turun dan tidak dapat diandalkan untuk storing value di masa depan. Jadi beberapa negara yang bisa dibilang hampir kolaps gitu, udah hutangnya dalam dolar banyak, kemudian tidak bisa lagi mengimbangi dolar, bermimpi mereka dengan ada cryptocurrency ini mereka memiliki mata uang baru yang mereka bisa punya kuasa terhadap itu. Nah, sehingga mulailah negara-negara yang penuh konflik, yang mata uangnya hancur, yang hari ini mungkin dolar di sana di negaranya itu sangat mahal, dan kita lihat juga di Zimbabwe hanya untuk beli makanan aja bawa uangnya segitu banyaknya. Gitu. Jadi negara-negara seperti ini memulai untuk berpikir untuk bisa memanfaatkan cryptocurrency ini. Nah, tapi kita nanti lihat perjalanannya apakah mereka sukses atau tidak. Nah, inilah dan permintaan negara-negara ini ingin mengadopsi cryptocurrency atau Bitcoin akan membuat harga Bitcoin di dunia menjadi luar biasa. Oke. Kemudian kita lihat apa kelebihannya. Bagaimanapun cryptocurrency ini menggunakan teknologinya itu bisa dengan mudah diadaptasi oleh orang dengan memiliki handphone atau smartphone di tangannya. Nah, semua informasi itu tapi tidak diketahui bagaimana dan kapan suatu transaksi dan siapa penerima dan siapa pengirimnya. Jadi mereka menggunakan kode dalam segala hal dalam cryptocurrency ini. Tak seorang pun yang bisa menarik Bitcoin kecuali pemiliknya.
peer-to-peer cryptocurrency network ini transaksi dibuat oleh seseorang dan diterima informasi itu di ratusan ribuan atau jutaan server yang terdistribusi. Pertukaran informasi di sini dilakukan dari satu klien ke klien lainnya dan tercatat dalam satu wallet yang menjadi bagian dari jaringan Bitcoin. Nah, jadi ada peer-to-peer cryptocurrency network. Kemudian unlimited possibilities of transaction. Pengguna melakukan transaksi ini dengan siapa saja, di mana saja, selama sama-sama pemilik Bitcoin wallet. Kemudian transaksi itu dapat dicegah dan dikontrol karena benar-benar luar biasa bebasnya. Karena semua orang juga tidak tahu siapa pemilik masing-masing dari cryptocurrency tersebut. Semua hanya ada kode-kode atau nomor-nomor. No boundaries, sistem terjamin integritasnya karena koin tidak dapat dipalsukan dan disalin atau di copy paste atau apa. Sistem pembayaran dilakukan dengan sistem yang tidak dapat dibatalkan. Jadi di sini menarik sekali bahwa ini dunia baru yang membuat orang memasukkan uang ke dalam ini nggak tahu siapa, nggak bisa dilacak, nggak ada yang berkuasa dan sebagainya. Tapi sistem yang mengamankan itu yang mereka promosikan, sistem yang terdistribusi ke banyak orang sehingga sulit untuk mengajak jutaan orang itu sepakat untuk fraud misalkan. Kemudian operation cost-nya rendah kalau Anda mau transfer uang dari sini ke luar negeri. Kalau kita pakai bank itu akan ngambil juga keuntungan atau pihak ketiga. Di sini menurut mereka operation cost-nya itu tidak ada. Anda seperti mengirimkan uang dari Indonesia ke luar negeri tanpa harus ada biaya apapun. Walaupun pada kenyataannya saat dijumlahkan akan ditransfer ke dalam mata uang negara tersebut biayanya sangat besar. Jadi ini questionable ya, mengatakan operation cost mahal, murah kalau sesama tapi kalau untuk diterjemahkan atau ditukarkan ke uang dolar, rupiah atau pound sterling itu biayanya juga cukup mahal. Desentralisasi, tidak ada otoritas dalam mengontrol jaringan ini, tidak ada bank sentral, nggak ada pemerintah, nggak bisa dilacak. Anda mau ngirim uang ke luar negeri bawa 1 miliar US dollar, nggak ada yang bisa ngelacak. Nah, ini anonymity tidak ada. Anonymity itu semuanya benar-benar tidak ada yang tahu. Apakah klaim seseorang itu punya Bitcoin atau tidak, susah juga kita membuktikannya. Ada yang mengatakan bahwa si A, si B, si C punya Bitcoin, ya paling kalau dia mengatakan dia punya, itu menarik juga karena bisnis Bitcoin ini atau cryptocurrency ini anonymity itu yang sangat dijaga. Karena di situ apapun bisa mungkin dan itu jadi menarik bagi orang-orang yang ingin money laundering, orang ingin penjualan drugs dan sebagainya, pembiayaan terorisme, ini surganya gitu dengan anonymity. Jadi anonymity ini saya rasa akan selalu dia jaga agar menjadi menarik perdagangan cryptocurrency ini. Transparansi dan speed transaction menurut mereka sangat transparan, cepat untuk transaksi, tapi kenyataannya itu tidak seperti itu. Kelemahannya apa? Volatilitas harga luar biasa. November 60.000 US dollar harga satu keping atau satu blockchain-nya Bitcoin, satu bloknya Bitcoin. Tetapi sekarang ini 2 Februari kemarin itu harganya 33.000. Jadi separuhnya. Anda bayangkan kalau Anda membeli di harga 60.000 berharap seperti Michael mengatakan saya lupa namanya. Dia akan mengatakan bahwa 100.000 loh. Bitcoin ini akan mencapai 100.000. Sehingga kalau Anda beli di saat 60.000 kemarin di bulan November, sekarang aset Anda, value dari Bitcoin Anda itu hanya 33.000, turun separuhnya dalam waktu 2 bulan. Nah, ini hal yang biasa terjadi karena volatilitasnya harga luar biasa. Kemudian vulnerable, cryptocurrency sering dihack dan menjadi target dari kriminal teknologi. Kita lihat bagaimana katanya aman, transparan, sebagainya, tapi ternyata vulnerable secara praktiknya. Heaven bagi money laundering, karena tidak ada informasi siapa pemilik, kemana
dan alamat dan sebagainya, anonymity ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang untuk money laundering, mendanai kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan atau kegiatan ilegal. Kemudian target pencurian digital. Nah, hacker ini akan selalu memburu bagaimana cara mendapatkan mencuri secara digital. Nah, pembobolan private key, pembobolan public key dan sebagainya. Lengah saja pemilik kripto, informasi angkanya itu didapat oleh orang lain bisa mengklaim dia yang punya. Jadi sangat menarik bagi orang yang berniat untuk mencuri aset-aset dalam jumlah miliar dolar yang sangat besar. Difficult to safety storing currency. Nah, bagi orang yang memiliki cryptocurrency karena susah juga menyimpan informasi itu. Kalau ditaruh di sini dicuri orang, sangat berbeda. Karena kalau punya tabungan di bank, kalau ada orang yang mengambil, tidak ada tanda tangan, tidak ada buku, itu akan tidak bisa mengambil uang. Begitu juga ATM, tidak ada nomor PIN dan sebagainya. Tapi ATM pun dibatasi. Mungkin kalau kebobolan ya cuma 3 juta satu ini kalau untuk ATM tertentu. Tetapi kalau cryptocurrency ini, saat Anda menyimpan, Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda yang memiliki. Kalau seandainya nomor Anda itu dicairkan oleh orang lain. Nah, hal-hal seperti itu ternyata memiliki kesulitan saat menyimpan cryptocurrency. Strong volatility luar biasa turun naik harganya. Kemudian kadang-kadang orang lebih menyukai offline cold storage, artinya menyimpan suatu nomor di dalam suatu tempat tertentu, takut hilang, takut lupa dan sebagainya. Kemudian tidak ada jaminan bahwa investasi project yang ada menggunakan mata uang kripto atau aset kripto itu akan sukses karena tadi uncertainty-nya tinggi. Regulator bisa saja menghancurkan keseluruhan industri dalam waktu sekian menit. Kalau seandainya pemerintah, China, pemerintah Amerika, pemerintah Rusia, atau pemerintah Indonesia mengatakan stop dan akan ini Anda lihat harga nanti akan turun karena orang ketakutan dan orang ingin mencoba mendapatkan keuntungan besar pada saat harga masih tinggi. Nah, aksi jual itu yang membuat harga akan rontok dalam waktu dekat dan itu biasanya jadi penggiat cryptocurrency lebih takut kebijakan pemerintah yang akan menghancurkan harga dalam pasar kripto. Seorang influencer saja bisa membuat harga kripto turun naik dan jumlah yang sangat besar. Nah, jadi ketergantungan terhadap tweetan seseorang yang berpengaruh, ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah sangat-sangat menjadi hal yang paling penting harus disiasati atau dipikirkan oleh pemilik cryptocurrency. Ada asymmetric information di sini. Kalau kita belajar ekonomi, kita tahu bahwa ada hal-hal yang membuat orang bisa mengambil keuntungan di hal yang positif maupun negatif. Ketidaksempurnaan informasi, imperfection of information, dan menjadi keuntungan maupun kerugian bagi berbagai pihak yang terlibat dalam yang akan mempengaruhi efektivitas maupun optimalisasi sebuah kontrak. Moral hazard di sini, pemilik kripto tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai sistem blockchain ini dan sistem IT secara umum. Apalagi kalau tidak satupun hukum atau pemerintah yang melindungi. Siapa di balik penambang cryptocurrency, siapa yang membeli mata uang tersebut dalam suatu networking, siapa saja, mengalir uangnya kemana, nggak ada satupun yang dibuat jelas gitu. Hanya kesepakatan kepercayaan bahwa semua informasi itu ada kode-kodenya dan distribusi ke berbagai macam komputer dan diharapkan orang-orang yang dalam suatu ekosistem itu orang yang baik, orang-orang yang menjaga informasi dengan sedemikian rupanya. Nah, tapi kan kita tidak tahu moral hazard bisa terjadi karena kita tidak pernah tahu siapa orangnya, bagaimana latar belakangnya, apakah siapa produk providernya, spekulatorkah mereka, gamblerskah mereka, kita tidak pernah tahu. Nah, adverse selection itu tidak pernah tahu berapa jumlah itu yang disirkulasikan, kualitas teknologi atau mesin tambah yang dihasilkan aset seperti apa, mekanisme dan aturan permainan di baliknya, kemalasan investor membaca white paper dan mempelajari secara detail bagaimana informasi di baliknya itu sehingga bisa salah pilih. Gitu. Signaling ini adalah layaknya sebuah produk baru yang belum dikenal. Para pengembang kripto berusaha meyakinkan potensi
pembeli potensialnya dengan membagikan promosi marketing strategi yang luar biasa. Semua good news diceritakan, kecenderungan untuk menyembunyikan bad news seperti opportunities, potensial capacity, workability, dan promising benefit in the future. Jadi semua yang bagus-bagus ditampakkan sebagai signal bahwa ini aman, ini baik, dan sebagainya. Bad news yang kerugian orang-orang ditutupi karena memang akan membuat jadi yang dipermainkan di sini adalah signaling ini mempermainkan perilaku, mempermainkan psikologis orang. Jadi sehingga ada conflict of interest antara crypto providers, principal maupun buyers, agent. Ini dalam teori ekonomi seperti ini. Buyers siapa kita, orang-orang yang membeli dan mencoba untuk bagaimana siapa yang mengambil keuntungan dalam kondisi seperti ini. Ini disebut dengan principal agent conflicts. Bagaimana volatility-nya? Volatility-nya luar biasa. Ini kita lihat perubahan ininya. Saya cuma ngebayangin bagaimana El Salvador berani menetapkan Bitcoin sebagai mata uang mereka, sementara bikin RAPBN ya, kalau kita lakukan anggaran untuk banyak negara itu ada satu mata uang menjadi patokan. Gitu. Misalkan kita patokan terhadap dolar yang 14.450, inilah yang digunakan perhitungan RAPBN kita. Nah, kalau seandainya menggunakan Bitcoin, pakai angka berapa? Angka 60.000 atau angka 33.000 dalam merencanakan. Jadi menurut saya kalau ada orang yang menggunakan Bitcoin untuk perencanaan, itu luar biasa gilanya gitu, karena fluktuasi yang luar biasa sehingga tidak bisa menetapkan berapa satu angka sebagai angka yang untuk merencanakan pendapatan maupun pengeluaran di suatu negara. Kita lihat di sini di 2014 sampai 2021 kita lihat polanya luar biasa, dari bawah langsung naik tinggi, dan di 1 Agustus sampai 30 Oktober kita lihat di gambar yang paling bawah ini bagaimana harganya 60.698 di 30 Oktober 2021. Dan ini adalah dari Agustus 2021 sampai kemarin Februari beberapa hari yang lalu ya, Februari 2022, di mana harga dari sempat 66.000 dalam beberapa November sampai dalam 2 bulan sampai angka 36.000. Jadi kalau orang yang beli pada harga 50.000, 40.000, 60.000 dan sebagainya itu sekarang value-nya separuhnya. Nah, inilah yang disebut dengan volatility. Okay. Bitcoin di 6 November itu 60.611 dan sekarang 2 Februari datanya itu 36.304. Bisa lihat di paling atas ya price ya. Nah, kita nggak bicara yang lain, Ethereum, Tether segala macam karena masih terlalu kecil gitu ya. Efek paling besar itu adalah benar-benar Bitcoin. Mohon maaf saya. Ya, Prof. Bagaimana, Prof? Ya, saya tutup sebentar. Ini kok hilang filenya sebentar. Ya. Insya Allah kita masih siap menunggu ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Ya, siap, tidak apa, Prof. Baik, insya Allah ya. Baik, mungkin ini ya. Jadi kepada Bapak Ibu peserta ya, para ya peserta webinar pada hari ini juga bisa mempersiapkan ya pertanyaannya. Ya, insya Allah nanti kami akan juga mempersilakan kepada Bapak Ibu peserta termasuk mahasiswa juga yang ingin bertanya juga bisa langsung ya dengan mengaktifkan fitur reaction, kemudian raise hand ya, raise hand, dan nanti insya Allah nanti oleh pihak panitia akan dibantu untuk diaktifkan ya audionya ya, jadi bisa di-unmute oleh panitia. Terus kemudian untuk peserta lainnya juga ya bisa juga bertanya via fitur chat ya, insya Allah dengan menyebutkan juga nama dan juga asal instansinya, dan diharapkan nanti untuk pertanyaannya ya yang diketik misalnya di kolom chat ataupun mungkin disampaikan secara lisan bisa langsung padat, lengkap, padat ya. Jadi seperti itu ya. Karena efisiensi waktu juga ya, seperti itu. Baik, dan saya kira tadi sudah ada beberapa poin yang penting ya, tadi disampaikan oleh Prof. Dian Masyita bahwasanya ini adalah
cryptocurrency ini ya adalah salah satu inovasi atau produk ya yang terus berkembang ya dengan berjalannya teknologi, dan kita bisa tahu juga bahwasanya cryptocurrency ini juga adalah salah satu pengembangan ya dari sejarah uang itu sendiri gitu ya. Yang mana di zaman dahulu kita juga sudah tahu juga bahwasanya uang itu terus berevolusi, berkembang ya, dari misalnya yang harus berbasis ada nilai intrinsiknya dari emas, perak dan seterusnya, dan justru sekarang itu sudah berevolusi, kemudian sudah berubah ya, dan ini salah satu bentuk yang akhirnya yang sekarang di zaman ini adalah berbentuk digital ya, salah satunya ini adalah bentuk cryptocurrency, dan ini kalau tidak salah juga tadi cryptocurrency juga ya ini ya masih bagian dari blockchain juga. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini kita sudah ya, alhamdulillah ini materinya sudah bisa diakses lagi, alhamdulillah Prof. Oke. Kita masuk tadi terakhir kan kita materi kita volatility ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Ada apa dengan cryptocurrency? Setelah kita tahu volatility segala macam, kita bertanya kan, apakah ini sebagai instrumen yang kita usahakan sekali atau ini hanya bubble gitu. Bubble yang cuma membuat orang berjudi di sini. Nah, di Islam kita belajar goror, maisir, riba dan sebagainya. Nah, untuk cryptocurrency ini goror dan maisir inilah yang kita waspadai, karena ini memiliki mental berjudi itu yang kita takut bahaya bagi anak muda. Nah, kita lihat seorang penerima Nobel itu paling terkenal, Paul Krugman, ini sudah dari awal sudah mengatakan ini bubble. Ini bubble artinya tidak nyata. Bagaimana keuntungan sangat besar, luar biasa, sementara ekonomi nggak berputar gitu. Ekonomi lagi stuck, apalagi di pandemi ini luar biasa. Tapi orang mati-matian. Dulu orang istilahnya perang salib ya untuk buat Tuhan, agama. Sekarang orang perang meyakinkan atau ada warrior namanya, Bitcoin warrior. Jadi ada orang yang mati-matian untuk membuat Bitcoin ini berjaya gitu. Nah, silahkan baca nanti papernya, ini bisa kita bahas dalam kelas-kelas lebih kecil ya, karena ini sangat ekonomis ya. Kemudian how crypto became a new subprime. Anda tahu bahwa 2008 subprime mortgage itu luar biasa membuat dunia kolaps. Jadi global financial crisis. Bagi mahasiswa yang pernah diajar sama saya punya model yang 2009 saya presentasikan di Milan, Italia, di Undang Vatikan, bahwa global financial crisis itu mulai dari bubble yang luar biasa dan subprime mortgage. Nah, menurut Paul Krugman, cryptocurrency ini bisa menjadi new subprime ya berikutnya gitu. Ini warning bagi kita. Kemudian kalau baca Financial Times, tentu orang-orang yang berpengalaman di ahli keuangan ya di sini ya, Bitcoin ini Bitcoiners artinya penggiat Bitcoin tidak pernah menjelaskan bahwa ini adalah zero sum game dan we can't all get rich from it. Jadi nggak mungkin ada orang semua itu bakal kaya. Yang ada zero sum game itu apa? Saat ada yang kaya tiba-tiba pasti ada yang menderita luar biasa gitu. Jadi uangnya segitu aja, tapi penyedotannya kemana? Kesedot sama orang-orang yang kaya, yang berjudi, yang kecil-kecil, yang tadinya ingin investasi akan dirugikan. Nah, ini jadi bisa dipelajari artikelnya. Kemudian why Bitcoin is worse than a Madoff style Ponzi scheme. Nah, di sini menarik juga bahwa kalau ada yang tahu Madoff ya, Madoff ini adalah meninggal 2021 di penjara 150 tahun, di mana Madoff ini orang yang sangat dipercaya tadinya oleh semua orang-orang kaya di dunia, tapi dia menggunakan Ponzi scheme untuk mendapatkan dana tersebut. Nah, menurut Robert McCauley, ini ahli finance dari Harvard, mengatakan bahwa Bitcoin ini lebih jelek, lebih hancur, lebih kekuatan menghancurkan lebih besar daripada Madoff Ponzi scheme. Seperti apa detailnya nanti kita pelajari. Nah, ini shocking fact terhadap cryptocurrency. Saking hype-nya
menariknya orang senang segala macam pada saat ada film Squid Game, ada juga dibuat kripto, namanya Squid Crypto. Nah, Squid Crypto ini ternyata luar biasa banyak peminatnya. Nah, yang menariknya adalah ini benar-benar scam luar biasa. Saking film ini hype, orang banyak yang membeli, harganya dari tadinya 0,002 US dollar, kemudian dalam waktu sebulan 2 bulan meningkat harganya jadi 38 dolar itu, kemudian dalam mungkin berapa menit setelah itu harganya naik 628,33, kemudian naik jadi 2.856. Apa yang terjadi? 5 menit setelah itu crash. Orang ngambil, orang langsung menjual, dalam berapa menit langsung rontok harganya dari 2.856 jadi 0,0007. Pada saat itu orang yang terlambat menjual, masih ada 40.000 pemegang token yang rugi luar biasa. Nah, jadi Anda lihat ini benar-benar judi habis. Ini harganya Anda bisa pelajari, ada di IG saya detail untuk sosialisasikan bahwa susah membedakan antara orang yang berniat untuk menggunakan Bitcoin sebagai platform yang baik maupun orang yang berjudi terhadap instrumen itu. Nah, ini kita lihat capital ininya luar biasa. Range harganya dari 0,2349 sampai 0,3193. Belum lagi nanti harganya itu didukung oleh jumlah yang berputar itu 720 juta squid. Jadi bayangkan 720 juta squid tiba-tiba crash. Ini adalah billion dollar scam, perampokan, penyerapan uang, perampokan dalam waktu sekian menit gitu. Nah, ini kita lihat, silahkan dibaca, saya bagikan nanti PPT-nya bagaimana cryptocurrency dijadikan bisnis dan banyak sekali fraud yang ada di bisnis ini. Ini crypto fraud, target investor berharap untuk cash in, jadi mereka harga naik dulu langsung dihancurkan dalam waktu sekian detik. Nah, ini ada yang mengatakan benar apa tidak tercuri atau dicuri gitu. Nah, ini susah. Crypto mystery. Bitcoin traders ini 2 orang ini mengatakan bahwa dia pengelola pedagang Bitcoin mengatakan bahwa komputer mereka dihack dan udah itu hilang 2,5 billion US dollar. Nah, ada rupiahkanlah itu berapa. Belum lagi pencurian uang virtual terbesar CoinCheck di Jepang sebesar 425 juta cryptocurrency digondol hacker. Belum lagi hacker yang berusaha mencari kelemahan dari suatu sistem sehingga saat dia berhasil menembus, dia meminta tebusan berupa Bitcoin. Jadi perusahaan Bitcoin dihack oleh hacker yang mengharapkan dapat dibayar memeras dalam bentuk Bitcoin. Nah, ini yang terjadi sehari-hari. Intinya ini banyak contoh ya. Kalau dari data Indonesia, mata uang kripto jatuh, uang ribuan triliun rupiah lenyap di pasar. Nah, ini kata dataku ID informasinya. Belum lagi dari Financial Times ada 600 million haze itu perampokan, sehingga bisa membayangkan apa yang future kripto ini seperti apa. Karena mudah sekali sepertinya dihack. Belum lagi Qubit finance hack. Datanya semua ini ada, tapi rata-rata jarang diceritakan bad news ini oleh penggiat kripto. Nah, apa yang bisa dipelajari di situ? Apabila suatu instrumen tidak diatur, setiap pihak akan mengambil kesempatan dan situasi akan liar saat terkendali. Ini kesimpulan yang bisa saya ambil dari beberapa. Nah, ini menarik juga dari grup mereka. You hear about the kid who put $500 into meme coin dan 100K US dollar, but you don't hear about 100 who put 1,000 and are left with 0.1. Artinya cerita yang bagus-bagus saja diceritakan, tapi nggak ada yang bilang bahwa ribuan orang, ratusan orang
hilang uangnya yang tadinya 1.000, 2.000 dimainkan di kripto, tiba-tiba nggak ada harganya lagi. Nah, dan apa yang terjadi? Kenyataannya banyak orang yang bunuh diri. Manusia berharap, tapi akhirnya bandar yang menentukan. Nah, ini orang bunuh diri, anak-anak muda ini jadi hal yang meresahkan. Mengapa kami sosialisasi luar biasa ingin mengajak, karena korbannya udah mulai berjatuhan. Gitu. Nah, ini kacau balau El Salvador karena menerapkan Bitcoin dan minta tolong ke IMF. IMF malah sebaliknya mengatakan bahwa kalau mau dibantu ya Anda harus lepas bersandar kepada Bitcoin sebagai legal standar mereka. Jadi memang susah untuk merencanakan apapun kalau menggunakan standar yang turun naik gitu. Seperti dikatakan tadi bahwa RAPBN pengaturan negara itu berdasarkan dolar berapa atau masa berdasarkan Bitcoin berapa gitu. Sementara Bitcoin itu sudah mahal. Apakah El Salvador mampu untuk membeli Bitcoin yang 1 keping saja atau 1 ini saja sudah harganya hampir 1 miliar begitu. Nah, ini tanda tanya. Tapi common sense orang ekonomi aja mengatakan susah sekali untuk digunakan. Tapi ya kita nggak tahu seperti apa presidennya, apakah tidak ada ahli ekonomi atau keuangan yang baik di El Salvador sehingga tidak bisa memberikan masukan. Nah, ini jaringan penipuan MLM di penipuan aset kripto. Seperti tadi, karena tidak diatur, tidak ada legalnya, semua ada kesempatan. Sehingga ada yang bohong-bohongan kripto juga ada, MLM ada, semua banyak sekali penipuan-penipuan, silahkan nanti dipelajari. Nah, OJK sendiri mengatakan bahwa melarang semua lembaga jasa keuangan pasarkan aset kripto. Jadi inilah kondisinya. Nah, menarik di Scotland, karena ini bukan hanya fenomena Indonesia, fenomena luar negeri juga, banyak yang crypto addict. Nah, crypto addict itu butuh terapi. Karena ujung-ujungnya nanti ada yang bunuh diri, ada yang sensitif luar biasa, kalau rugi tiap hari hanya untuk melihat handphone, melihat pergerakan harga, nggak kenal kiri kanan, terisolasi sendiri, gitu. Dan 3 menit lagi ya, oke saya coba kebut dalam waktu, minta waktu 10 menit ya. Kemudian tak waktu 10 menit aja. Lack of self confidence, jadi orang jadi pendiam, post addiction, self harm, ingin bunuh diri, atau nyolong, nyuri perhiasan apa semua. Jadi kayak orang udah edik narkoba. Nah, sekarang ada namanya crypto addict gitu. Nah, ini luar biasa dari psikologi. Jadi harus pelajari risk and return-nya, risiko dan return-nya dari. Menarik di Indonesia sekarang, data terakhir itu 11 di Januari 2022 ada 11,2 juta yang nilai transaksinya konon sampai 800 triliun lebih. Luar biasa ya angkanya. Melebihi dari pasar modal di bulan Mei, investor pasar modal yang 2021 Mei itu masih 5,37 juta. Nah, data yang menarik adalah data internal toko kripto mengatakan 66% investor itu berumur 18 sampai 35 tahun. Dan CNBC meramalkan kalau begini dibiarkan bahwa akan tembus 50 juta investor 2-3 tahun mendatang. Nah, ini menarik. Berapa uang yang akan keluar dari Indonesia gitu hanya untuk beli kripto. Dan setelah itu dirugi. Nah, silakan lihat data, sumber-sumber data di bawah ini. Nah, jadi apa pendapat pakar mengenai cryptocurrency? Saya percepat saja. Hampir semua Bitcoin mengatakan disebut spekulatif bubble. Bitcoin dan cryptocurrency lainnya spekulatif bubble. Silakan dipelajari nanti. Ini detailnya bagaimana bubble itu apa? Nggak ada real asetnya, tidak ada bisnis yang jelas. Semua itu hanya angan-angan yang diciptakan karena semua orang secara psikologis ada di mana supply-nya dan itu terjadi. Itu bubble. Ya, istilahnya kalau balon besar tuh kosong isinya, ngelembung, pas pecah ada yang diuntungkan besar, ada yang dirugikan luar biasa karena zero sum game tadi. Malah kalau Robert McCoy mengatakan bahwa negatif sum game, bukan zero lagi negatif, ada rugi luar biasa. Nah, ini akan dipelajari. Jurisprudensi dalam perspektif Islam, MUI mengharamkan, kemudian Muhammadiyah mengharamkan, NU juga sebenarnya mengharamkan. Kenapa diharamkan? Karena tidak ada legal tendernya, nggak ada landasan hukumnya, tidak diketahui jelas pihak mana yang mengeluarkan, tidak diketahui otoritas yang pemerintah yang mendukungnya, tidak ada fluktuasi yang luar biasa, dan menciptakan mudarat
money laundering, sebagai ilegal transaksi itu terjadi di sini karena dianggap sebagai tempat yang tepat gitu. Cryptocurrency tidak di backup oleh aset apapun, bisnis apapun, it's create out of nothing. Kemudian spekulasi judi untuk kondisi cara-cara trading yang luar biasa, hanya untuk mendapatkan gain, mendapatkan harga naik, mungkin nggak tahu harga itu naik dari mana, hanya permintaan penjualan saja. Cryptocurrency akan masuk ke ranah goror yang menjadikan alasan utama kenapa itu diharamkan. Nah, kenapa tadi saya ceritakan di awal, harus tahu dulu kenapa disebut goror, kenapa disebut diharamkan. Tadi cerita tadi itu harus dipahami. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa cryptocurrency itu dibolehkan atau diizinkan karena mereka anggap sebagai selama bernilai di mata masyarakat, diterima oleh alat tukar oleh sekelompok masyarakat tertentu, dapat digunakan untuk mengukur suatu nilai, ditetapkan suatu rekening atau unit rekening. Nah, siapa-siapa saja yang pro untuk cryptocurrency ini secara Islam dianggap boleh, ini ada beberapa nama, silahkan dipelajari. Dan mereka juga sudah menciptakan namanya Case Coin. Nah, saya nggak tahu bagaimana harganya, nggak pernah tampil di mana-mana. Ini mereka katakan ini sebagai koin yang sesuai dengan Islam, first Islam compliant cryptocurrency. Silakan Anda pelajari. Nah, kalau kita belajar ekonomi Islam, tentu kita belajar 5 pillar of Islamic finance, ban of interest, uncertainty speculation, financing certain economic sector, profit and loss sharing, dan asset backing principle. Nah, uncertainty spekulasi ini lebih dominan kalau kita membahas cryptocurrency ini sebagai halal atau haram. Nah, ini holistic view-nya. Kita harus lihat big picture. Kita lihat helicopter view, bagaimana melihat kenapa cryptocurrency ini ada. Pertama, ingin selama ini negara yang menguasai dolar dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu di dunia, pemerintah dan sebagainya. Ada orang-orang yang ingin bebas, ingin punya uang sendiri, menciptakan uang sendiri, ingin menata tatanan ekonomi buat mereka sendiri. Nah, itu yang muncul. Kemudian ada kesempatan negara-negara yang selama ini hancur mata uangnya seperti Zimbabwe, El Salvador, Venezuela untuk bisa berhayal menciptakan kekayaan dengan storing value kekayaan mereka di cryptocurrency. Di cryptocurrency yang mereka anggap bisa mereka ciptakan sendiri, mekanismenya, pasarnya dan sebagainya. Walaupun tidak mudah juga karena volatilitas yang ada dan pemainnya sangat luas gitu. Memberikan kebebasan bagi kelompok tertentu, money laundering dan sebagainya bertransaksi tak terlacak. Kemudian banyak pelaku gambling dan spekulasi di dunia ini. Nah, mereka lah yang menjadi penggiat gambler-gambler ini yang akan mengambil keuntungan dari setiap keuntungan dari cryptocurrency ini. Nah, banyak pelaku sektor bisnis keuangan yang punya naluri spekulasi yang didorong oleh sikap fear and greed, takut dan serakah dalam memainkan cryptocurrency untuk menjadi kaya mendadak. Nah, dalam kehidupan kita tahu bahwa people have been overcome by greed and ambition, and they forget the fundamental, what is wrong and what is right. Inilah terjadi di global financial market selama ini, salah satunya crypto juga. Saya tertarik yang buku Carly Fiorina, ini bosnya IBM. Dalam bukunya Tough Choices, dia mengatakan bahwa people can be overcome by fear, but it is a human nature. But people fear with the unknown. Kenapa orang takut? Karena unknown. Banyak hal yang tidak pasti di waktu yang akan datang dan dia tidak tahu. Ketakutan itulah yang membuat dia mengambil keputusan. Nah, ketakutan itulah yang membuat dia jadi greedy gitu. Apa yang terjadi anak saya 10 tahun lagi ya, apa yang terjadi dengan diri saya segala macam. Jadi dia memperkaya dirinya sendiri dan sekarang ini gitu. Itu kenapa? Karena ada unsur ketakutan dan uncertainty tadi. Jadi kalau kita muslim tentu kita bersandar kepada Allah gitu. Kita ada keyakinan Allah pemberi barokah rezeki yang luar biasa. Nah, inilah mungkin kalau faktor ini tidak ada, tadi variabelnya cuma fear, unknown, dan greedy gitu. Nah, pada akhirnya kalau disebut dengan apa mata uang digital yang paling baik, the winner-nya adalah mata uang yang dimiliki oleh negara yang kuat, yang memiliki global economic network yang kuat. Kalau ada namanya winning digital asset, adalah aset yang mampu menyimpan nilai, terbaik keamanannya, yang paling diterima oleh masyarakat, terbaik ekosistemnya, paling stabil, terbaik layanannya, yang membawa kebaikan dirasakan oleh pemilik
maupun orang di sekitarnya. Nah, ini apakah cryptocurrency jadi bagian dari winning digital asset dengan kategori ini? Nah, ini kita pertanyakan. Nah, bagi yang pemula, investor pemula, silakan dipelajari. Kenali investasi Anda. Ini pelajaran-pelajaran pasar modal, pelajaran manajemen keuangan, pelajaran ekonomi, ini sebagai basic. Ini umum sekali bahwa Anda harus kenal investasi Anda, apakah Anda di risk averse, moderate, atau risk takers. Kemudian makna uang apa, rezeki, keberkahan hidup itu apa dari perspektif tersebut, baru kita menilai. Kita lihat integratif dan holistic view-nya. Belajar dari orang tua kita, belajar dari orang-orang sebelum kita, bagaimana mereka mengelola uang dan sebagainya. Dan pelajari white paper cryptocurrency, karena cryptocurrency itu ditawarkan ada white papernya, baca juga itu. Nah, kemudian blockchain project apa underlying bisnisnya. Jadi karena blockchain ini suatu platform masa depan, tapi selama ini masih orang taunya blockchain itu hubungannya sama kripto. Padahal blockchain project sendiri nanti seiring dengan perkembangannya tentu kita berharap banyak mampu menjadi platform yang baik begitu, dengan menggunakan underlying bisnis atau aset yang jelas. Nah, inilah yang sedang berkembang, moga-moga ke arah yang lebih baik ke depannya. Kemudian pelajari portofolio investasi Anda selama ini, di mana sumber rezeki Anda. Misalkan seperti saya sumber rezeki saya ternyata di A aja, saya coba di B, di C, di D nggak jalan misalkan. Jadi kadang-kadang kita punya sense bahwa rezeki kita mungkin hanya dari beberapa tempat yang kita biasa dapat gitu. Jangan simpan semua telur dalam satu keranjang. Ini buku berinvestasi, pelajari platform investasi, apakah sifat investasi Anda jangka pendek, jangka panjang. Kemudian jangan gunakan uang kehidupan sehari-hari untuk investasi. Nah, kenapa? Itu akan menuruni kualitas hidup Anda. Kalau Anda punya anak, Anda jadi berhemat untuk makanan anak Anda, untuk pendidikan anak Anda, karena hanya uang Anda berinvestasi untuk kejadian yang 10 tahun akan datang, keamanan hidup yang 5 tahun yang akan datang. Terkadang portofolionya harus dibagi. Anak Anda itu punya golden age sekarang. Golden age itu apa? Umur di mana makanannya harus bagus dan sebagainya. Kadang-kadang orang berpikir investasi luar biasa, mereka invest uangnya. Ada juga anak muda yang invest uangnya, punya dapat sedikit, tapi dia ngirit makan, apa segala macam. Terkadang menurut saya kualitas hidupnya jadi turun, penyakit jadi banyak. Kadang-kadang uang mau nikah, mau apa nggak jadi. Kenapa? Terlalu berpikir waktu yang akan datang. Inilah wisdom dari menggunakan keuangan. Oke. Uang, rezeki, keberkahan, selamat hidup dunia akhirat itu yang kita harapkan. Sebagai Muslim kita harus lihat itu secara komprehensif dan secara holistik. Nah, kalau kenapa kita concern terhadap cryptocurrency ini? Karena ternyata uang itu sudah ratusan triliun, uang rupiah yang ditukarkan ke kode-kode yang pembelian cryptocurrency. Kalau bagi kami orang ekonomi itu namanya capital flight, uang keluar. Capital flight itu uang yang kita belikan barang-barang di luar negeri atau Anda belikan tukarkan rupiah Anda jadi sesuatu di luar negeri. Apakah luar negeri atau tidak kan kita semua digital ya, tetapi itu diganti dengan kode-kode saja. Nah, uang yang berputar di dalam negeri ini kita butuh. Terkadang pemerintah harus hutang ke luar negeri untuk pembangunan. Harus ada FDI, Foreign Direct Investment, untuk bisa membuat ekonomi berputar di dalam. Nah, ekonomi berputar dalam kita butuh uang di dalam. Kok tega-teganya gitu memberikan hanya untuk berjudi ke luar negeri dan angkanya 800 triliun. Kalau Anda gunakan di dalam negeri, istilahnya uang itu masih muter di sini. Tapi kalau Anda sudah beli suatu kripto, tukarkan rupiah Anda ke luar negeri, itu capital flight. Nah, itu menurut saya merugikan Indonesia secara umum. Kalau angka itu cukup signifikan. Nah, sekarang angkanya adalah bisa dikatakan too big to ignore, gitu. Terlalu besar untuk kita abaikan. Mengapa kita butuh sosialisasi ini supaya korban nggak banyak, terus uang tidak terbang keluar. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah kripto tepat untuk milenial? Kita pelajari detailnya, pahami profil diri kita, renungkan holistic view-nya, baru ambil keputusan. Oke, terima kasih Mbak Rida atas kesempatannya. Mohon maaf waktunya habis nambah 10 menit, tapi insya Allah kalau ada pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan sekarang, silakan follow Instagram saya dan saya coba jawab sebisa mungkin
sesuai dengan waktu yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.